Untungnya, Yang Kai adalah penguasa manik batas misterius. Jadi menghapus sebagian dari wilayah ketiga adalah masalah sederhana. Bagian yang sulit adalah bagaimana mengekstrak ki iblis darinya. Jika ki iblis tidak dihilangkan, pasukan ras manusia tidak akan bisa masuk. Setelah beberapa upaya dan beberapa kegagalan, Yang Kai akhirnya menemukan metode yang cocok. Sebulan kemudian, manik dunia pertama yang diekstraksi dari dunia kecil misterius lahir. Manik dunia ini berbeda dari yang telah disempurnakan oleh Yang Kai sebelumnya. Perbedaan terbesar adalah tidak memiliki banyak ruang. Tetapi meskipun demikian, itu dapat dengan mudah menampung 50.000 orang. Bukannya Yang Kai tidak dapat memperbaiki manik dunia yang lebih besar. Tetapi mengingat situasi saat ini di Star Boundary, manik-manik dunia dengan dimensi yang lebih kecil ini akan lebih berguna dan akan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk disempurnakan. Ketika satu demi satu benua ditelan, Yang Kai akan mengaktifkan Space Spirit Beat-nya dan mencoba menghubungi Yuru Meng dan 7 Kaisar Agung. Tetapi sayangnya, dia tidak dapat menghubungi salah satu dari mereka. Ini membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah Kaisar Agung ada di wilayah iblis. Jika tidak, di mana mereka bisa? Tidak ada jejak mereka di Star Boundary. Di ruang yang aneh dan mempesona, 2 bola cahaya, 1 hitam dan 1 merah, sangat menyilaukan. Di dalam 2 cahaya ini, 2 sosok duduk dengan tenang. Keduanya tinggi dan kokoh. Aura mereka dalam dan dalam. Masing-masing dari mereka melakukan serangkaian segel tangan. Tubuh mereka melonjak dengan energi. Sementara cahaya hitam dan merah terus-menerus berbenturan satu sama lain. Namun, sejauh mata memandang, cahaya merah jelas berada di atas angin dan cahaya hitam ditekan. Tidak diketahui berapa lama konfrontasi ini telah berlangsung. Itu tampak seperti sekejap. Tetapi juga tampak seperti ribuan tahun. Tetapi bagi mereka berdua, berlalunya waktu tidak lagi menjadi perhatian. Dan mereka hanya memiliki musuh di depan mereka. Tiba-tiba, suara seperti lonceng terdengar dari cahaya hitam. Kaisar Agung Darah Besi memenuhi reputasinya. Di dalam lampu merah, ekspresi Zhan Wuhen tetap tenang saat dia dengan ringan berkata, Sein Iblis pertama cukup ceroboh. Di antara 12 Sein Iblis di wilayah iblis, Huang Wuji secara terbuka diakui sebagai Sein Iblis nomor 1. Sebagai perbandingan, 10 Kaisar Agung dari Star Boundary tidak memiliki peringkat apapun. Mereka juga tidak memiliki Kaisar Agung nomor 1. Tetapi dalam hal kekuatan tempur, Zhan Wuhen adalah yang nomor 1 yang tak terbantahkan. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh semua Kaisar Agung. Tetapi ketika kultivasi seseorang mencapai level mereka, mereka tidak lagi peduli dengan ketenaran atau reputasi. Jadi tidak perlu peringkat 1, 2, 3, atau 4. Dari kelihatannya sekarang, konfrontasi antara First Demon Saint dan First Great Emperor adalah hasil dari metode superior Zhan Wuhen. Jika bukan karena ini, cahaya hitam tidak akan ditekan. Huang Wuji tertawa keras. Jadi bagaimana jika kamu memiliki mata di seluruh dunia? Star Boundary tidak dapat menghindari nasib terkorosi. Zhan Wuhen, jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu harus menyerah sesegera mungkin. Jika tidak, kamu akan berakhir dalam tragedi. Zhan Wuhen dengan ringan berkata, jika kamu ingin menyerang Star Boundary, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Huang Wuji dengan dingin mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir raja ini tidak bisa berurusan denganmu? Zhan Wuhen adalah pria yang tidak banyak bicara. Cobalah. Huang Wuji mencibir. Jika kamu ingin mencoba, maka coba. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara, menyebabkan sebuah benda muncul di telapak tangannya. Begitu objek ini muncul, Zhan Wuhen, yang selama ini tetap tenang, tiba-tiba merasakan aura jahat yang deras mengalir ke arahnya. Aura yang membuatnya familiar. Mau tak mau dia memikirkan kembali tangan raksasa yang muncul dari Void Crack di atas Fast Wave City hari itu. Pada saat ini, perasaan yang diberikannya mirip dengan tangan raksasa itu. Dia belum bisa mengetahui dari mana tangan raksasa ini berasal sampai sekarang. Memfokuskan pandangannya, cahaya merah gelap melintas di matanya saat dia melihat bentuk objek di tangan Huang Wuji. Itu adalah telapak tangan Qian yang layu. Telapak tangan terputus di pergelangan tangan. Dan lukanya halus, seolah-olah dipotong oleh senjata tajam. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, luka di telapak tangan tidak lagi berdarah. Tetapi ketika telapak tangan muncul, aura jahat yang deras melonjak keluar. Zhan Wuhen terkejut, hanya dengan melihat kekuatan telapak tangan yang patah ini. Dia bisa membayangkan kultivasi seperti apa yang dimiliki pemilik telapak tangan ini. Kaisar Agung Darah Besi, yang telah mencapai puncak martial Dao, tiba-tiba merasa seolah-olah pintu baru telah terbuka di depannya ketika dia melihat telapak tangan yang patah ini. Untuk sesaat,
Dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan tubuhnya bergetar. Huang Wuji mencibir. Apakah kamu takut? Belum terlambat untuk memohon belas kasihan. Petik 2. Tubuh Zhan Wuhen bergetar lebih keras saat dia menundukkan kepalanya. Bayangan tebal muncul di dahinya saat dia terkekeh. Jadi begitu. Jadi begitu. Jadi semuanya benar. Melihat dia bergumam pada dirinya sendiri, Huang Wuji tidak tahu apa yang dia gumamkan. Tetapi melihatnya bertindak seperti dia tidak menempatkannya di matanya menyebabkan dia menjadi marah. Bodoh keras kepala. Saat dia berbicara, dia mengangkat telapak tangan yang patah dan membantingnya ke arah Zhan Wuhen. Cahaya biru melintas dari telapak tangan yang patah, berubah menjadi telapak tangan biru raksasa yang menabrak cahaya merah. Dalam sekejap, ruang aneh ini berfluktuasi seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Saat telapak tangan ini runtuh, cahaya merah yang telah memegang tangan atas sejenak tiba-tiba melonjak kembali dan cahaya hitam segera mengambil kesempatan itu. Di tengah cahaya merah, tubuh Zhan Wuhen menyusut dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tapi dia masih mengeluarkan raungan marah dan meledak dengan semangat juang yang besar. Dengan paksa menegakkan tubuhnya saat cahaya merah yang berkedip cepat stabil. Kamu mencari kematian? Huang Wuji dikejutkan oleh wasiat Zhan Wuhen dan sekali lagi mengirimkan serangan telapak tangan. Cahaya merah menyusut lagi. Setelah 3 serangan telapak tangan, mulut Zhan Wuhen mulai berdarah. Cahaya merah yang semula berada di atas angin sekarang ditekan hingga dalam jarak 100 meter dari tubuhnya. Dan dia sekarang benar-benar dirugikan. Kaisar Agung Darah Besi, yang tidak terluka selama puluhan ribu tahun, hanya dipukuli oleh pukulan ini. Tetapi dia masih tersenyum bahagia. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang baru dan menarik. Huang Wuji berteriak. Zhan Wuhen, raja ini menghargai bakat. Jadi saya akan bertanya lagi. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Datang lagi, teriak Zhan Wuhen. Mata Huang Wuji melotot seperti lonceng perunggu. Dan tepat ketika dia hendak menyerang lagi dengan marah, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menyingkirkan telapak tangannya yang patah. Seolah dia mencoba menghindari ular atau kalajengking. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa tangan yang dia gunakan untuk memegang telapak tangan yang patah barusan memiliki tanda seukuran kuku di atasnya. Zhan Wuhen menunggu sebentar. Tetapi ketika dia tidak melihatnya menyerang, dia menjadi tidak sabar. Mengapa kamu tidak datang? Apa yang kamu tunggu? Huang Wuji sangat marah. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan cepat mengganti segel tangannya, mengirimkan gelombang ki hitam ke arah Zhan Wuhen. Bagaimana bisa Zhan Wuhen membiarkan ini terjadi? Di dunia yang aneh ini, Kaisar Agung pertama dan Saint Iblis pertama bertarung sampai mati di sini. Meskipun tidak ada pertempuran yang mengguncang surga, kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Tidak ada yang tahu tentang pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Star Boundary berpikir bahwa Kaisar Agung telah memasuki wilayah iblis. Jadi mereka tidak dapat menghubungi mereka. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Agung bahkan tidak berada di wilayah iblis? Yang Kai mungkin telah memperhatikan ini. Tetapi jika dia tidak menelan bagian terakhir dari tanah, dia tidak bisa memastikan. Sejak kepergian Yang Kai, hampir setiap hari terjadi perang antara kedua ras di 4 wilayah Star Boundary. Pada awalnya, Demon Rache telah menderita kerugian besar, dan banyak dari Demon Cave tidak memiliki Half Saint yang memimpin mereka. Pasukan Star Boundary datang dengan penuh kebencian, membantai banyak pasukan Demon Rache dan bahkan membersihkan beberapa Demon Cave mereka. Misalnya, di wilayah utara, ada lebih dari 1 gua iblis yang telah dibersihkan oleh Six Stem Army. Namun, Demon Rache tidak hanya duduk dan menunggu kematian. Mereka yang tidak memiliki Half Saint biasanya dievakuasi sebelum pasukan besar Star Boundary tiba, menuju ke 10 Great Demon Caves. Sampai sekarang, 10 gua iblis besar ini sangat kuat, membuat Star Boundary sakit kepala. Setahun setelah Yang Kai memasuki wilayah iblis, 98 dari 108 gua iblis di Star Boundary telah dimusnahkan. Hanya menyisakan 10 yang tidak dapat dimusnahkan. Masing-masing dari 10 gua iblis ini memiliki setidaknya 7 atau 8 Half Saint yang menjaga mereka. Dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak mungkin mengandalkan 1 atau 2 pasukan untuk mengalahkan mereka. Hanya dengan mengumpulkan setidaknya 20 Kaisar Sudo mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Meskipun ras iblis di gua iblis telah dibunuh atau diusir, tanah iblis belum pulih. Tidak hanya itu, tetapi seiring berjalannya waktu dan ras iblis menderita banyak korban, tanah iblis melintasi Star Boundary terus berkembang. 2 bulan setelah Yang Kai pergi, Penatua Besar Pulau Naga Zuyan, Penatua kedua Fu Zun, dan banyak klan naga lainnya keluar. Untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun, Pulau Naga keluar untuk campur tangan dalam urusan Star Boundary. Seperti yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, meskipun Dragon Rache sudah lama tidak terlibat dalam urusan duniawi,
Mereka juga memahami prinsip ketika bibir terbuka, giginya dingin. Belum lagi yang Xiao secara pribadi mengundang mereka. Bahkan jika itu adalah orang acak, Dragon Rache tidak akan mengabaikan mereka. Mengetahui bahwa situasi di Star Boundary sangat berbahaya, kedua sesepuh hampir mengosongkan seluruh keluarga mereka. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan bantuan Zuyan dan Fuzun, mereka akan dapat dengan cepat menstabilkan situasi. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kedua tetua klan naga akan menyerbu ke Gua Iblis dan memulai pembantaian, Demon Saint tiba-tiba muncul. Ini mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Kaisar Agung telah menghilang bersama dengan Saint Iblis. Sekarang setelah para Saint Iblis muncul, kemana para Kaisar Agung pergi? Tetapi segera setelah itu, semua orang menemukan bahwa tidak semua Saint Iblis berada di Star Boundary. Kali ini, hanya 3 Saint Iblis yang berurusan dengan 2 tetua agung ras naga. Ketiganya adalah Blood Demon Sueli, Feather Demon Fuyu, dan Red Demon Huobu. Saint Iblis lainnya tidak terlihat. Li Wui dengan hati-hati mengingat kembali hari itu di medan perang domain barat. Yang mengejar ketiga Saint Iblis ini adalah Yu Rumeng, Bei Limo, dan Chang Tian. Namun, tidak ada lawan Kaisar Agung yang muncul. Mustahil untuk mengatakan itu kebetulan. Tetapi sekarang tampaknya semacam peristiwa tak terduga telah terjadi. Memungkinkan Sueli, Fuyu, Huobu, 3 Saint Iblis untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka sementara Yu Rumeng, Bei Limo, dan Chang Tian telah menghilang tanpa jejak. Ketiga Saint Iblis ini seharusnya telah kembali ke Star Boundary sejak lama. Tetapi mereka telah bersembunyi selama ini, menunggu untuk melukai tokoh-tokoh penting Star Boundary pada saat kritis. Dengan 2 lawan 3, 2 tetua besar ras naga juga mengalami kesulitan, dan Fuzun juga menderita luka berat. Untungnya, ada banyak Master Dragon Rache yang menemani mereka, serta banyak Kaisar Sudo lainnya, sehingga mereka dapat mundur dengan aman.